Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sekalian yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat senantiasa kembali beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan curahan nikmatnya pada kita, sehingga kita masih diberikan kelancaran, diberikan kekuatan untuk menjalankan setiap perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Kemudian selawat serta salam semoga tetap senantiasa dan curah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, serta sahabatnya, keluarganya, dan juga semoga kelak yaumul kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Baik teman-teman, sahabat yang berbahagia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan melanjutkan kajian kita tentang buku ringkasan fikih sunnah karya Syed Sabiq, yaitu masih berkaitan tentang i'tikaf yang kemarin masih belum kita selesaikan. Akan coba kita selesaikan, yaitu yang berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan i'tikaf dan juga hal-hal yang diperbolehkan dalam melakukan i'tikaf. Baik sahabat sekalian yang berbahagia yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mulai saja. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf kurang lebih ada 4 yang dapat membatalkan. Untuk yang pertama adalah sengaja keluar dari masjid tanpa suatu keperluan meski hanya sebentar, sebab dengan begitu ia tidak tinggal dan berdiam diri di masjid, padahal tinggal dan berdiam diri di masjid merupakan rukun i'tikaf. Jadi yang membatalkan i'tikaf pertama adalah keluar dari masjid dengan sengaja tanpa uzur yang disyariatkan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya i'tikaf adalah berdiam diri di masjid ya. Nah, ketika kita sudah keluar dari masjid, berarti i'tikaf yang kita jalani sudah batal, kecuali dengan uzur yang syar'i. Kemudian yang kedua adalah keluar dari agama Islam, sebab ia dapat menghapus ibadah. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala, lain asyrokta layah batanna amaluka. Jika kamu mempersekutukan Rabbmu, yaitu Allah, niscaya hapuslah amalmu. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Nah, sudah barang tentu ya, ketika seorang keluar dari Islam maka i'tikafnya batal. Kemudian yang selanjutnya yaitu hilangnya akal, baik karena gila atau mabuk, serta haid dan nifas ya. Karena salah satu kemarin rukun dari i'tikaf atau syarat i'tikaf yaitu mumayyiz ya, bisa membedakan antara yang baik dan benar, itu tidak mabuk ataupun juga tidak gila. Serta ketika seorang wanita ataupun perempuan haid ataupun nifas, maka itu sudah tentu dilarang untuk melakukan i'tikaf. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan i'tikaf adalah bersetubuh ya. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang artinya, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Ini kemudian ada penjelasannya. Akan tetapi jika seorang hanya menyentuh tanpa diiringi rasa syahwat, maka tidak apa-apa. Sebab salah seorang istri Nabi Muhammad SAW juga pernah menyisir rambut beliau sedangkan beliau sedang beriktikaf. Nah,
Kemudian mengenai ciuman dan sentuhan yang diiringi dengan syahwat, Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat ia telah melakukan kesalahan karena melakukan perbuatan yang diharamkan atasnya, tapi iktikafnya tidak batal ya. Kecuali jika ia mengeluarkan cairan atau maji atau mani. Kemudian Imam Malik berkata iktikafnya batal karena ia melakukan hal yang diharamkan, sebagaimana halnya jika ia keluar cairan. Ini untuk hal-hal yang membatalkan iktikaf. Kemudian hal-hal yang dibolehkan di dalam iktikaf ada beberapa juga, akan coba kita bahas. Yang pertama adalah keluar dari tempat iktikaf untuk mengantar keluarga. Ini ada dalilnya. Sofiyah berkata, aku datang mengunjungi Rasulullah SAW di malam hari saat beliau sedang beriktikaf. Ketika aku berdiri untuk pulang, beliau ikut berdiri untuk mengantarkanku. Tiba-tiba ada dua orang lelaki sahabat Ansor melihat Nabi, keduanya hendak kabur. Nabi SAW lantas berkata kepada keduanya, tetaplah di tempat kalian. Wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai. Dua laki-laki itu berkata, Subhanallah, wahai Rasulullah. Nabi berkata, setan lari dari manusia melalui aliran darahnya. Aku khawatir ia melemparkan suatu keburukan ke dalam hati kalian. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Nah, kemudian yang diperbolehkan lagi adalah menyisir rambut, bercukur, memotong kuku, membersihkan badan dan rambut dan debu, memakai pakaian yang paling bagus, serta memakai parfum ya. Ini parfum yang diperbolehkan. Kemudian yang diperbolehkan lagi adalah keluar masjid untuk sebuah keperluan daruratnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila sedang beriktikaf Rasulullah menonggolkan kepala beliau kepadaku dan aku pun menyisirkan rambut beliau, dan beliau tidak masuk ke rumah kecuali untuk keperluan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan selain keduanya. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya yang diperbolehkan adalah orang yang sedang beriktikaf diperbolehkan makan dan minum dan tidur di dalam masjid dengan tetap menjaga kebersihan. Nah, ia juga boleh melangsungkan berbagai akad seperti akad nikah, akad jual beli dan lainnya. Nah, jadi itu beberapa hal yang membatalkan iktikaf dan juga yang hal-hal yang diperbolehkan ketika kita sedang beriktikaf. Nah, maka mari kita tinggal melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya pribadi dan juga bagi sahabat sekalian. Ini yang mungkin dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.